Ketika kita membenci seseorang, kebencian itu seringkali melampaui batas logika. Kita membenci keburukan mereka, tindakan mereka yang menyakiti atau mengecewakan kita. Namun, yang seringkali tidak kita sadari, kebencian itu tumbuh menjadi ikatan emosional yang aneh. Ikatan yang membuat kita tidak hanya membenci keburukannya, tetapi juga menolak untuk menerima kebaikan yang mungkin ia lakukan. Betapa ironisnya, ketika seseorang yang kita benci melakukan sesuatu yang baik, reaksi pertama kita seringkali adalah keraguan atau ketidaknyamanan. Alih-alih mengapresiasi, kita justru mempertanyakan motif di balik tindakannya. Kita enggan melihat mereka dalam cahaya yang berbeda, karena itu berarti kita harus menggugat persepsi negatif yang telah lama kita pelihara. Kebencian, pada akhirnya, bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang kita. Ia menciptakan penjara emosional yang membatasi cara kita melihat dunia. Kita menjadi lebih terfokus pada kekurangan orang lain, sehingga gagal mengakui kemungkinan bahwa mereka pun dapat berubah, tumbuh, atau melakukan sesuatu yang benar. Ironi kebencian adalah bahwa ia tidak hanya mengikat kita pada orang yang kita benci, tetapi juga membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat kebaikan secara objektif. Kita menjadi terlalu nyaman dengan perasaan negatif itu, seolah-olah kebencian tersebut memberi kita kendali atau kekuatan, padahal kenyataannya, ia hanya merampas kedamaian dalam diri kita. Melepaskan kebencian bukan berarti membenarkan keburukan mereka, tetapi memberi diri kita ruang untuk hidup lebih bebas. Dengan membuka diri pada kemungkinan bahwa seseorang yang pernah kita benci bisa berbuat baik, kita tidak hanya membebaskan mereka dari penilaian, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu ironi yang menyakitkan. Sebab, kebencian yang kita pelihara, pada akhirnya, hanya melukai kita lebih dalam. Ketika kita membenci seseorang, seringkali kita merasa bahwa mereka adalah antitesis dari diri kita. Kita melihat sifat-sifat yang menurut kita buruk, sikap-sikap yang tidak kita setujui, atau tindakan-tindakan yang membuat kita kecewa. Namun, tanpa disadari, kebencian itu seringkali justru membuat kita menjadi mirip dengan orang yang kita benci. Kebencian adalah energi yang mengikat. Ia membuat perhatian kita terpusat pada orang tersebut, bahkan tanpa kita sadari. Kita mulai memikirkan mereka lebih dari yang seharusnya, mengkritik segala tindakan mereka, hingga membandingkan diri kita dengan mereka. Dalam proses itu, pola pikir dan perilaku mereka perlahan-lahan mempengaruhi kita. Ironisnya, apa yang kita benci seringkali mencerminkan bagian diri kita yang belum kita terima sepenuhnya. Kita mungkin membenci seseorang karena sifat egoisnya, tetapi tanpa sadar, kita juga menunjukkan egoisme dalam bentuk yang berbeda. Kebencian yang kita pelihara menjadi cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Semakin kita membenci, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam pola yang sama. Kita mulai bertindak dengan cara yang tidak jauh berbeda, mungkin untuk membuktikan bahwa kita lebih baik atau untuk melawan mereka. Dalam proses itu, kita kehilangan jati diri kita sendiri dan perlahan menyerupai apa yang kita lawan. Daripada membenci, belajarlah untuk menerima. Bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi memahami bahwa kebencian hanya merusak diri kita sendiri. Dengan melepaskan kebencian, kita membebaskan diri dari pengaruh mereka dan kembali menjadi diri kita yang autentik. Perbedaan sejati tidak lahir dari kebencian, tetapi dari kedamaian yang kita ciptakan di dalam diri. Sekian pembahasan ngalor ngidul kita kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.